Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat sekalian, santri-santri Madal Arba'in dan para pemirsa dimanapun berada, siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Nurul Yakin sampai pada pembahasan pernikahan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu wa bi ulumihi fid dharaini amin. Zawaju Aisyah radhiyallahu anha, atau ada yang berkata Zawaju Aisyah radhiyallahu anha, Zawaju Aisyah radhiyallahu anha. Pernikahan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu semoga meridhai Allah anha, dari beliau Sayyidah Aisyah. Setelah Rasulullah menikahi Sayyidah Saudah pada bulan yang sama, wabak dan denika bisyahrin, maksudnya setelah 1 bulan daripada yang telah terjadi, kemudian Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Bagaimana lengkapnya? Mari kita baca bersama. Wabak dan denika, setelah itu, maksudnya setelah Zawaju Saudah bisyahrin, dengan waktu 1 bulan, aqada maka mu'akad menikahi ya Rasul ala Aisyah atas Sayyidah Aisyah binta Sadiqihi, putri binti Sadiqihi, ala Aisyah dan Aisyah binti Sadiqihi, putrinya sahabatnya Rasul Abi Bakr bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahya alnya bermula, iya Aisyah itulah tatajawazu, tidak melewati Aisyah asa bi'ata akan 7 min umriah, dari umurnya Aisyah. Walam yatazawwaj, dan tidak menikahi Rasul alaihi salam bikronakan perawan lairaha selain Aisyah. Wa ta'ala, dan menggauli ya Rasul alaihi atas Aisyah bil Madinah, di Madinah. Amma Saudah itu adapun Saudah pada orang maka menggauli ya Rasul alaiha atas Saudah di Makkah, dari Makkah. Kita sekarang sedang membahas tentang Zawaju Aisyah radhiyallahu anha, itu pernikahan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa ba'da dzalika bi syahrin aqada ala Aisyah binti Sadiqihi Abi Bakrin, setelah jarak waktu 1 bulan, yaitu 1 bulan dari pernikahan dengan Sayyidah Saudah, Rasulullah mengakad atau menikahi Sayyidah Aisyah, putrinya sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita semua sudah tahu bahwa kalau dinikahi Rasulullah dalam akadnya di Mekah, itu usianya Sayyidah Aisyah belum melewati 7 tahun, dan beliau tidak menikahi seorang gadis selain daripada Sayyidah Aisyah. Walam yatazawwaj alaihi wasallam bikran ghairaha, beliau tidak menikahi seorang gadis selain daripada Sayyidah Aisyah, berarti istri yang lainnya dia janda. Wadahala alaih bil Madinati, dan Rasulullah menggauli Sayyidah Aisyah itu setelah di Madinah. Memang beliau ketika dinikah itu di usia yang menjelang 7 tahun, namun baru hidup bersama Rasul, digauli Rasul setelah balik. Jadi ketika dinikah belum balik, baru akadnya saja. Tapi dalam kehidupan berumah tangga, kemudian satu rumah dengan Rasul, digauli Rasul setelah balik, jadi di usia sudah 9 tahunan, barulah bersama Rasul di Madinah. Amma Saudah tu pada alaiha bi Makkah, adapun Sayyidah Saudah Rasul sudah menggaulinya di Makkah.
Dan para sahabat sekalian, jangan dibayangkan Sayyidah Aisyah itu walaupun usia muda seperti anak-anak sekarang yang mungkin kelihatan kecil atau bagaimana. Karena beliau itu ditadkan Allah itu dengan postur yang tinggi. Jadi misalnya apa? Pada suatu ketika di hari Idul Fitri ada orang-orang Habasyah kali itu yang sudah masuk Islam, yang kemudian dia itu oleh hubungan seorang Habsyi dari Ethiopia yang sudah masuk Islam, kemudian sedang bermain tombak di Masjid Nabawi sebagai juga latihan kemahiran memainkan perang, memainkan alat-alat perang. Itu Sayyidah Aisyah nonton bersama Rasul dan meletakkan dagunya di pundaknya Rasulullah SAW. Beliau kan tinggi orangnya. Nah ini gambarnya demikian. Selanjutnya wabatu Khadijah bin Abi Syahrin Tubya amhu Abu Talibin alladhi kana yamna'u min ada a'daihi. Wabatu Khadijah, dan setelah wafatnya Khadijah bin Abi Syahrin dengan semisal 1 bulan, Tubya maka Tubya wafat amhu oleh pamannya Rasul Abu Talib bin Abu Talib alladhi kana yang ada ya Abu Talib itu yang mencegah Rasul min ada a'dai dari menyakitinya musuh-musuhnya Rasul. Wa ma'anahu kana la yukadzibu Rasulullah SAW bima ja'a bihi. Wa ma'anahu, dan beserta sungguhnya Abu Talib itu karena ada yang Abu Talib itu la yukadzibu tidak mendustakan Rasulullah bima di dalam segala sesuatu yang datang ya Rasul bi dengan bal ya'taqidu sidqahu, bal ya'taqidu bahkan meyakini yang Abu Talib itu akan kebenarannya Rasul. Lam yang tidak mengucapkan, tidak mengatakan ya Abu Talib bisa data ini dengan dua kalimat syahadat atau akhir lahdatin, sampai akhirnya kejapan min hayati dari hidupnya Abu Talib. Nah ini para santri semuanya, mari kita ambil hikmahnya ya, bahwa setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, seumpama atau semisal 1 bulan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, seumpama 1 bulan kemudian atau berjarak kira-kira ya 1 bulan sesudahnya, wafatlah paman beliau yaitu Abu Talib, yang Abu Talib itu besar jasanya yang mencegah dari menyakitinya musuh-musuh Rasulullah SAW. Beserta dengan sesungguhnya Abu Talib itu ia tidak mendustakan atau tidak menganggap bohong Rasulullah di dalam apa yang beliau datang dengannya, dan juga bersamaan dengan bahkan Abu Talib itu meyakini akan kebenarannya Rasul. Sayangnya ini dari sudut pandang kita manusia biasa, beliau itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai akhir kejapan di hidupnya. Dari segi keyakinan, Abu Talib membenarkan dakwah Rasul, membenarkan Quran, membenarkan Islam. Dari sisi perbuatan, menjadi backingnya yang menjaga Rasul dari orang-orang yang mau menyakitinya. Namun takdir Allah, sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya apa? Bahwa tidak cukup dengan keyakinan kalau urusan syahadat. Syahadat itu harus dipersaksikan, maka juga namanya syahadat. Harus diikrarkan, disaksikan oleh umat manusia atau bagian dari umat manusia. Keterangan Syekh Udri baik di sini ya, bahwa Abu Talib itu secara keyakinan membenarkan, tidak mendustakan terhadap Rasul dan apa yang beliau dakwahkan, tapi secara lisan beliau tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka belum dimasukkan dalam golongan kaum muslimin.
Inilah yang kemudian wafihi, dan di dalam peristiwa Abu Thalib ini nazala menurunkan ya Allah fi suratil qasasi, di dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wabi, dan di dalamnya, di dalam peristiwa Abu Thalib, nazala menurunkan ya Allah, atau nuzul diturunkan, nazala menurunkan ya Allah di suratul Qasas, dan surat Al-Qasas, ayat innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi la tahdi, tidak memberikan petunjuk oleh memarakan orang ahbabta, yang mencintai olehmu, walakin Allah, akan tetapi Allah itu yang dia akan beri petunjuk ya memarakan orang yasau, yang menghendaki Allah, ya man yasau, yang menghendaki Allah, ay man yasauhu gitu. Jadi kalau kita ngaji alfiah ada hak yang dibuang. Walakin Allah, tetapi Allah itu yatim akan berikan petunjuk Allah mana orang yasau, yang menghendaki Allah. Wa wadalana wawalnya bermula ya Allah ta'alamu, dan yang lebih mengetahui ilmu tadi dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berkenaan dengan Abu Thalib ini, Allah turunkan ayat di surat Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cinta, akan tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk pada siapapun yang ia kehendaki, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dengan orang-orang yang akan mendapatkan atau mengambil petunjuk. Maka kita ini ya harus bersyukur, karena walaupun rumah kita jauh dari Mekah Madinah, ada juga di antara kita misalnya yang tidak punya hubungan kerabat dengan Rasul, tapi kita diberi hidayah. Sedangkan ada orang yang begitu dekat hubungan nasab dengan Rasul, bahkan yang begitu besar ya jasanya bagi Rasul, tapi Allah takdir sampai wafat belum mengucapkan kalimat syahadat. Dan maka berkaitan dengan yang seperti ini, kita jangan banyak komentar, apalagi komentar buruk. Kita ikuti apa yang ditulis oleh Sayyid Khudri ini, li'amalihi ya walakin li'amalihi, akan tetapi karena amal-amal yang Abu Thalib al-azimati, yang agung, yang besar, alati amilah, yang telah mengamalkannya Abu Thalib akan alati Rasulullah ini bersama dengan Rasulullah, narju berharap oleh kita ayu khafifatan, bahwa meringankan nyawa dari Abu Thalib itu. Mending begini aja cara, jangan komentar negatif, karena amal-amalnya Abu Thalib yang besar, yang agung, menjadi backing Rasul dalam dakwah, sampai ketika Rasul diboikot 3 tahun juga ikut susah, namun sampai wafat belum beruntung dapat hidayah. Kita mendoakan semoga karena amal-amal yang besar yang telah diamalkan Abu Thalib bersama dengan Rasulullah, juga dengan kaum muslimin, kita berharap bahwa Allah meringankan siksaan dari atau siksaan Allah kepada Abu Thalib tersebut ya. Itu kita doa gitu aja. Ya, coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin li'amalihil azimati allati amilaha ma rasulillahi narju ayyuhabbibu anhu. Ini penting kita garis bawahi supaya jangan salah sikap. Bahwa ada juga yang sampai mengatakan bahwa bapak ibunya Nabi itu disebut apa, disebut bukan Islam dan sebagainya, itu kalimat-kalimat seperti itu dihindari. Sebab apa? Karena bapak ibunya Nabi itu tidak sampai menemui masa dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adamu islami, dan bermula ketiadaan keislamannya Abu Thalib itu, wa bermula ia adam islami wa wali wa aqaribi rasuli, dan umumnya ya, kerabat-kerabat Rasul itu tetap di dalam adam islamihi minal hikmati, dari hikmah ma, bermula segala sesuatu la yufa, yang tidak, atau la yafa, yang tidak sama, yang ma
Bainahum, karena sesungguhnya aqarib Rasul lau badaru kalau bersegera ya mereka aqarib bintibai dengan mengikuti Rasul lakilah maka sungguh dikatakan qaumun itu kaum yang menuntut ya kaum siyadatan akan kepemimpinan wafahran dan kebanggaan laisa yang tidak ada yang keduanya yang syiadah wa fahar lahum bagi mereka kaum faja'u maka datang ya mereka kaum bihadal amri dengan perkara ini al-munkar yang dibuat-buat ketiadaan keislamannya wa adam islami huwa wa ghali wa qaribi rasuli fi minal hikmati ma la yanfa ketiadaan Islamnya Abu Talib ya Abu Talib dan juga umumnya kerabat-kerabat Rasul di dalamnya terkandung hikmah yang tidak samar artinya jelas kalau orang yang mau belajar paham apa hikmahnya bainahum law badaru bintiba'ihi lakila qaumun yatlubuna siyadatan wa fakhran laisa lahum baca bihadal amril muhtarah karena sesungguhnya kalau Abu Talib dan kerabat-kerabat Rasul itu bersegera mengikuti Rasul akan dikatakan oleh orang-orang lebih para musuhnya Quraisy atau musuhnya Rasul dan keluarga itu mereka itu kaum yang menuntut kepemimpinan dan kebanggaan ataupun kefakhoran mereka kaum yang menuntut kepemimpinan syiadah dan fahar kebanggaan yang tidaklah menjadi milik mereka itu. Makanya apa mereka datang dengan membawa perkara yang dibuat-buat ini ngaku-ngaku katanya diangkat jadi nabi, jadi rasul, diberi kitab Al-Quran, diberi ajaran baru agama Islam. Itu apa? Itu adalah rekayasa supaya jadi pemimpin dan supaya bisa dapat kebanggaan. Itu akan muncul sudah demikian. Tapi bagaimana? Walakin lama ro'at akan tapi tatkala melihat al-mu'anidun oleh orang-orang yang menentang anna mutabi'ihi akan sungguhnya orang-orang mengikuti Rasul itu bermula mereka mutabi'uhu itu al-ghuraba orang-orang asing anhu dari Rasul alladzina laisu yang tidak ada yang mereka alladzina itu minasyirati dari kerabat Rasul bal min adaiya bahkan dari bagian musuh-musuhnya Rasul bal min adaiya bahkan dari musuh-musuhnya asyirati ahyanan di dalam beberapa waktu Usman bin Affan seperti Usman bin Affan bin Bani Umayyah dari Bani Umayyah lam yakun maka tidak ada indahum di sisi mereka dari mereka mu'anidun adna hujatin oleh paling rendahnya argumentasi yuqimunaha yang akan menegakkan yang mu'anidun akan hujah Allahumma ya Allah illa da'awihim kecuali ila da'awiyahum ya ila da'awiyahum kecuali tuduhan-tuduhan mereka ma'anidun al-kadibata yang bohong aladikanu yang ada yang mereka ma'anidun ya tamasabuna berpegang teguh yang ma'anidun biha dengan da'awil kadibah hinama tasda'u pada waktu cerai-berai mencerai-beraikan hum akan mereka ma'anidun al-hujjatu oleh argumentasi min qalim daripada ucapan mereka sahirun itu penyihir maksudnya Muhammad Nabi Muhammad sahirun penyihir yubariku yang mencerai-beraikan ya sahir bainal bari di antara orang wa zawji dan istrinya maru wa kahinun dan dukun peramal ya takahadu yang meramal ya kahin bil ghaibi dan perkara yang gaib Waqad sama dan sungguh menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal amma akan tahun ini alladzi faqada yang kehilangan Rasulullah di dalam am zaujau akan istri Rasul wa amal dan paman Rasul amal uzni akan tahun ke-9. Jadi kalau pada waktu Rasul dakwah itu Abu Talib dan kerabat Rasul bersegera beriman dukung Rasul, maka itu bisa menjadi sasaran fitnah orang-orang yang menentang dakwah Rasul, bahwa sebetulnya mereka masih Rasul dan keluarganya
ya, dari Bani Hasyim, Bani Muthalib itu lagi mencari kepemimpinan dan kebanggaan yang bukan milik mereka. Maka mereka bareng-bareng datang dengan membawa perkara yang dibuat-buat ini. Tetapi hal ini tidak bisa terjadi. Sebab apa? Tatkala mereka para penentang itu melihat yang mengikuti Rasul itu justru orang-orang asing yang bukan kerabat Rasul, bahkan sebagiannya yang sebelumnya adalah musuh-musuhnya kerabat Rasul, seperti misalnya Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah. Maka tidak adalah bagi para penentang itu hujah yang paling rendah yang mereka bisa menegakkannya. Ya Allah ya. Ya memang demikian, kecuali apa? Mereka cuma bisa menegakkan tuduhan-tuduhan bohong yang mereka berpegang teguh dengannya pada waktu hujah ya. Dari ucapan mereka itu mencerai berikan mereka. Apa yang mereka katakan? Sebelumnya Rasul dikatakan sahirun yufariqu bainal mar'i wa zawjihi. Muhammad itu adalah penyihir yang mencerai berikan di antara seseorang dan istrinya. Kahinun yatakahanu bil ghaibi, atau Muhammad itu adalah seorang peramal yang meramalkan perkara gaib. Tapi semua itu tidak berhasil untuk menjatuhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua juga sudah maklum bahwa tahun di mana Rasul kehilangan istri dan paman beliau, kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, dinamakan sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Falamma mata, dan telah mati Abu Thalib nalat, maka memperoleh Quraisy min Rasulillah di Rasulullah maka segala satu lam yumkinha yang tidak memungkinkan akan Quraisy nailu oleh memperoleh fi hayat Abi Thalib, di dalam hidupnya Abu Thalib. Wastada dan berat alam oleh perkara alih atas Rasul hatta kanu, sehingga jadi atau hatta kanu sehingga ada ya Quraisy itu yang turuna menaburkan ya Quraisy atroba akan debu ala Rasul atas kepalanya Rasul, bahwanya bermula Rasul itu syairun orang yang berjalan, wa yadauna dan meletakkannya Quraisy ausa khosati akan kotoran kambing ali atas Rasul bislati dalam salatnya Rasul, ta'alaqad dan bergantung di dengan Rasul kufar Quraisy dan orang-orang kafir Quraisy maratan dalam satu kali yatajadabuna yang saling menarik yang mereka Quraisy akan Rasul, wa dan mengucapkan yang mereka Quraisy kepada Rasul, anta bermula engkau itu ala itu yang mengendaki olehmu anta calakan bahwa menjadikan olehmu halal yang takkan Tuhan ilah akan Tuhan baitan yang satu. Wa mata qaddama maka tidak maju ada satu orang minal muslimin dari orang Islam hatta yukhalisa sehingga menyelamatkan ya muslim ya ahad bahkan Rasul minhum dari Quraisy atau dari mu'anidun lima karena segala tuhum yang bermula mereka muslimun itu hal itu tetap atas minatabi dari kelemahan ila Abu Bakar yang sulit Abu Bakar. Ini sesungguhnya Abu Bakar utaqaddama maju ya Abu Bakar wakala dan berkata ya Abu Bakar atak tuluna apakah akan membunuh olehmu ulum sekalian rajulan akan orang ayakula yang mengucapkan ya rajul Robbi bermatuan itu Allah. Tatkala Abu Thalib itu telah wafat, maka orang-orang Quraisy mendapatkan satu kemungkinan atau mendapatkan satu kesempatan yang tidak akan mungkin yang memperolehnya di dalam hidupnya Abu Thalib. Apa itu? Kesempatan untuk menghindar Rasul dan menyakiti Rasulullah, bahkan kalau mampu membunuh Rasulullah. Maka setelah wafatnya Abu Thalib itu begitu berat perkara atas Rasul sampai-sampai orang-orang Quraisy itu mereka menaburkan debu di kepala Rasulullah sedangkan beliau sedang berjalan. Ada kali yang lain ada lagi mereka meletakkan kotoran-kotoran kambing pada Rasul di dalam salat Rasul. Rasul sedang salat dilempari kotoran kambing. Kemudian ada juga Rasul sedang jalan, orang-orang Quraisy bergantungan, ya saling menarik Rasul. Dan seraya mereka mengatakan kepada beliau, "Anta alladzi turidu an taj'al al-aliyata ilahan wahida?"
Kamu orang yang menghendaki untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu. Dan pada waktu itu Rasulullah dibuli atau dianiaya, disakiti oleh orang-orang kafir itu, tidak ada seorang muslim pun yang maju menyelamatkan Rasul dari gangguan orang-orang Quraisy itu. Kenapa? Karena orang-orang Islam berada dalam keadaan lemah, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tampil maju. Aina taqaddama, sesungguhnya Abu Bakar maju, waqala, dan beliau berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, apakah kamu sekalian akan bunuh seorang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah? Maka dengan demikian kemudian Rasulullah SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembelaan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya kita akan bahas nanti Hijratul Thaib, ya, Hijratul Thaib, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.